Dununge wong urip iki lakon benjan yen bos pelas wong mati yang diparane kisah ini berasal dari sobat kembara yang bernama Tia. Jadi Tia bercerita bahwa di tahun 2012 itu dia berencana akan kuliah di Jogja di bidang kesehatan. Jadi ada kampus kesehatan yang ada di Jogja yang letaknya ada di sisi barat keraton Jogja gitu. Dari situ ibunya Tia mulai menghubungi temennya yang ada di Jogja untuk mencarikan kos untuk Tia gitu. Setelah teman ibunya Tia ini mencarikan kos, akhirnya ada salah satu tempat kos yang ukurannya relatif besar dan harganya juga relatif terjangkau gitu. Dari situ ketika kos sudah didapatkan, teman ibunya Tia yang di Jogja ini mengabarkan ke Tia dan ibunya bahwa ibu ini sudah mendapatkan kos. Akhirnya ibunya Tia dan Tia segera meluncur ke Jogja dan hari itu juga mereka cek lokasi kos tersebut gitu kan. Nah, Tia pada akhirnya memilih satu kamar kos yang letaknya itu di belakang persis rumah pemilik kos. Jadi kos ini dimiliki oleh ibu-ibu yang umuran 65-an lah, 65-an tahun gitu. Dan Tia ini memilih satu kamar yang letaknya di belakang persis rumah ibu kos ini. Dari situ setelah urusan pembayaran selesai, akhirnya Tia mulai belanja keperluan untuk kuliah dan keperluan untuk di kos itu. Malam itu juga Tia mulai tinggal di tempat kos ini. Di malam pertama itu dia merasa hal aneh karena Tia ini mendengar suara perempuan yang menangis dari kamar sebelah. Jadi kamar Tia itu berdampingan persis dengan kamar yang terdengar suara perempuan nangis. Jadi seperti nangisnya dan terisak-isak nangisnya. Tapi malam itu Tia coba cuek dan tetap berpikiran positif bahwa mungkin ini adalah anak penghuni kos yang sedang ada masalah atau apa, dan kemudian dia nangis. Dia masih berpikiran seperti itu. Esokan harinya ketika kegiatan ospek berjalan itu, Tia mulai kenal dengan beberapa teman yang juga kuliah di situ, yang sebelumnya memang Tia sudah berkenalan melalui Twitter. Temannya ini namanya Novi. Dan Novi mengenalkan Tia dengan salah satu temannya juga namanya Maya. Akhirnya mereka jadi satu geng, jadi kemana-mana jalan-jalan bareng, kuliah bareng, karena kebetulan juga mereka satu kelas di kampus tersebut gitu kan. Nah, di malam kedua ketika Tia menempati kamar kos ini, suara perempuan nangis ini terdengar lagi. Dan itu sekitar jam 11, antara jam 11 jam 12 malam itu dengar suara orang perempuan nangis gitu. Kemudian keesokan harinya Tia mulai kepo. Tia ini mulai kepo dengan siapa sih perempuan yang selalu nangis di kamar sebelahku. Kemudian iseng-iseng sebelum berangkat ke kampus itu Tia mulai ngintip gitu kan. Jadi ada satu kaca ukuran besar itu yang kebetulan kordennya itu agak terbuka dikit gitu. Dia intip gitu. Dia itu melihat ada satu kasur dan lemari di mana masih ada barang-barang yang lengkap di situ. Tapi Tia waktu itu tidak melihat penghuninya gitu. Pagi itu dia mulai berangkat ke kampus mengikuti kegiatan ospek. Kemudian si Tia cerita ke temannya ini bahwa di kamarku itu yang di sebelah itu aku sering dengar suara perempuan nangis gitu kan.
oh, coba kamu tanya ya, kamu tanya ke penghuni lama di situ, siapa tahu ada yang kenal dengan penghuni yang di sebelah kamarmu itu. Siang hari ketika Tia kembali ke kamar kos, Tia akhirnya memutuskan untuk tanya ke penghuni lama di situ. Kebetulan memang ada salah satu senior Tia yang tinggal di kos yang sama di lantai 2. Saat ketemu di toilet itu, kemudian Tia nanya sama penghuni kos yang lama yang kebetulan juga seniornya di kampus itu, Kak, kakak tahu nggak yang menghuni di kamar sebelahku itu, kok tiap malam aku dengar dia tuh sering nangis. Nah, yang bikin Tia tercengang itu adalah ketika seniornya ini yang tinggal di lantai 2 itu bilang, loh, ya yang di sebelah kamarmu itu nggak ada yang menghuni, udah lama dia nggak tinggal di situ, nggak tahu kemana gitu. Dari situ Tia mulai kaget, loh, kok nggak ada, tapi aku tiap malam itu dengar suara perempuan nangis loh, Kak. Enggak, kamu mungkin salah dengar gitu. Nah, dari situ malam itu ketika Tia tidur itu, dia masih dengar suara perempuan yang nangis itu, samar-samar dia dengar gitu. Nah, di lain hari ketika Tia sudah melalui proses kuliah itu, suatu hari itu ada satu kejadian di mana ibu kos itu tiap pagi itu datang ke kamarnya Tia untuk sekedar berpamitan dengan Tia. Jadi ibu kos ini berdandanan seperti ala seorang sinden yang pakai kebaya dengan rambut yang disanggul, terus kemudian pakai jarik di bawahnya, jarik batik itu. Di pagi itu Tia itu dikasih makan, dikasih sarapan oleh ibu kosnya. Di hari itu sampai hari-hari selanjutnya itu Tia selalu dikirimi makanan, padahal penghuni kos yang lain itu tidak pernah dikasih makanan oleh ibu kos ini, hanya Tia yang dikasih makan. Awalnya Tia tidak begitu berpikir yang aneh-aneh karena makanan juga dimakan seperti biasa. Nah, itu beberapa bulan setelah Tia kos di situ, dia mulai merasa aneh karena dalam dirinya itu merasa ada yang berbeda. Karena Tia ini karakter orangnya itu yang ceria, yang selalu atraktif, yang kalau berangkat ke kampus itu selalu lebih pagi dari teman-teman yang lain. Di hari itu dia ngerasa itu malas untuk berangkat kuliah dan badannya itu lemes, pengennya tidur terus gitu. Nah, dari situ mulai Tia nggak masuk kuliah sampai beberapa hari si Tia nggak masuk kuliah, dan sahabat-sahabatnya Tia ini, si Maya dan Novi ini mulai jenguk ke kamarnya Tia. Awalnya Maya dan Novi ini BBM ke Tia, jadi waktu itu masih ada BBM, masih ditelepon. Itu HP-nya sama sekali nggak diangkat sama Tia, karena pengakuan dari Maya sama Novi ini memang sering kali ketika si Tia ini di BBM atau di telepon itu nggak ada respon gitu. Nah, dari situ Maya sama Novi memutuskan untuk menghampiri Tia ke kosnya, tapi entah kenapa Tia itu nggak mau untuk ditemui sahabatnya ini gitu. Tiba-tiba dia itu cuek dengan lingkungan sekitar, nggak mau ketemu siapapun, nggak mau kuliah, kerjaannya cuma tidur dan terbangun itu mesti di waktu maghrib dan jam 12 malam gitu loh. Jadi dia itu tiba-tiba benci dengan apapun, terus malas melakukan apapun. Rasanya badan itu selalu lemes dan nggak pengen ngapa-ngapain gitu loh. Dan setiap kali jam 12 malam ketika Tia terbangun dari tidurnya itu, dia seperti melihat sosok perempuan di balik jendela kamarnya itu, tapi posisinya membelakangi Tia gitu. Jadi dia nggak tahu itu siapa, cuman setiap kali Tia bangun jam 12 malam terbangun itu, dia selalu melihat sosok perempuan ini gitu. Ya, di pagi hari ketika ibu kos pemilik kos ini mendatangi Tia dan mengirim makanan seperti biasa itu, Tia makan, dan ibu kos itu duduk di sampingnya Tia, jadi posisinya seperti ini dengan penampilan yang seperti sinden itu, yang lengkap dengan sanggul dan pakai kebaya dan seperti seorang sinden gitu, duduk di kasur Tia
Kemudian ibu kos ini hanya diem, terus sambil kadang-kadang itu berdendang gitu loh. Jadi kayak orang yang nyinden gitu loh. Nah, kejadian itu sering kali dilakukan oleh ibu kos ini. Setiap pagi ngirim makanan, dan setiap maghrib itu kadang menghampiri Tia gitu. Tapi Tia ini kondisinya antara sadar nggak sadar. Jadi dengan situasi dan kondisi yang dia lemes dan nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma bisa ngelihat ibu kos itu melakukan aktivitas yang sama setiap pagi dan maghrib. Dan setiap jam 12 malam, setiap Tia itu terbangun dari tidurnya, dia itu mesti ngelihat sosok perempuan yang di balik jendela itu. Nah, di sisi lain, di sisi cerita yang lain itu bahwa si Maya dan Novi ini setiap kali akan menjenguk Tia, ini ibu kos selalu bilang kalau Tia tidak bisa diganggu. Di samping itu juga Tia ini seolah tidak ingin ketemu dengan dua sahabatnya ini, gitu loh. Nah, dari situ si Maya dan Novi ini seperti orang yang gelisah gitu. Bahkan dosen-dosen yang ada di kampusnya ini sering kali menanyakan keberadaan Tia. Kenapa kok tidak masuk kuliah lama gitu? Apakah sakit? Kalau sakit ini di mana dirawatnya? Karena jadwal kehadiran di kampus kesehatan itu kan memang terbilang harus aktif gitu kan. Jadi dosen-dosen sering menanyakan keberadaan Tia kepada sahabat-sahabatnya ini, si Maya dan Novi ini. Nah, Novi ini Novi mempunyai umi yang kebetulan masih punya keturunan dari Kesultanan Singkawang di Kalimantan itu, yang kebetulan uminya Novi ini punya kemampuan atau keahlian spiritual yang berbeda dari orang kebiasaan gitu. Suatu malam uminya Novi itu bermimpi ketemu leluhur-leluhurnya uminya Novi. Jadi leluhurnya ini bilang bahwa temennya Novi itu, temennya anakmu itu harus diselamatkan karena dia terpengaruh oleh ilmu guna-guna gitu. Kalau dia nggak segera diselamatkan, dia cuma punya waktu sekitar 27 hari. Jadi kamu harus segera menyelamatkan dia. Jadi ketika umiknya Novi kebangun dari tidurnya setelah mengalami mimpi itu, akhirnya umiknya Novi ini cerita ke Novi, "Dek, kamu bisa atau nggak bisa, kamu harus paksa si Tia ini keluar dari kos itu. Biar Umi yang ngerawat di sini. Karena temenmu itu sudah kena guna-guna. Bisa jadi itu ibu kosnya yang ngasih makanan atau sesuatu, atau jambi-jambi apa atau apa yang membuat dia itu linglung dan di luar kebiasaan, yang dia malas dan tidak mau kuliah." Nah, beberapa kali Novi dan Maya ini seringkali diem-diem masuk ke rumah kos ini untuk jemput Tia secara paksa, cuman tidak bisa. Jadi karena kamar Tia ini dikunci dari dalam dan hanya ibu kos yang bisa masuk. Di antara sadar nggak sadar itu memang Tia seringkali juga berpikir yang ganjil, padahal kamar kos ini sudah aku kunci, tapi kenapa kok ibu kos ini bisa masuk ke kamarku gitu loh. Pada hari itu seperti biasa, sebelum maghrib itu Tia terbangun dari tidurnya dengan kondisi yang lemes. Dia melihat ibu kos masuk dengan bawa makanan, dengan sanggul dan pakaian yang seperti sinden itu, terus duduk lagi di kasurnya Tia, dengan Tia posisi yang masih tidur yang lemes itu. Kemudian ibu kos ini tiba-tiba seperti membelakangi Tia, kemudian dia itu seperti nyinden gitu loh. Jadi sambil tangannya itu seperti seorang menari, tapi Tia itu nggak bisa melakukan apa-apa karena dia hanya bisa mendengar dan melihat, tapi fisiknya ini sudah lemah. Fisiknya sudah lemes, tapi dia masih bisa mendengar ibu kosnya ini mendendangkan sebuah langgam Jawa gitu. Dari situ
Tia mulai berpikir yang ganjil, tapi dia sendiri tidak punya kekuatan untuk melawan. Ketika ibu kosnya ini berjalan keluar menuju pintu keluar kamarnya Tia itu, dia itu melihat badan ibu kos ini berubah menjadi badan monyet yang dengan bulu-bulu yang hitam gitu, tapi kepalanya masih kepala manusia gitu, dengan ukuran yang sangat besar gitu. Dari situ Tia itu mulai badannya itu agak gemetaran gitu, dan dia nggak tahu harus ngapain. Sebenarnya ada pikiran bahwa dia mau menghubungi sahabat-sahabatnya, cuman kayak dia ini merasa nggak mau menghubungi sahabatnya itu. Dan pada suatu hari itu, ketika ibu kos tidak ada di rumah, si Maya dan Novi sahabatnya Tia ini menjemput paksa Tia untuk keluar dari kamar kos dan dibawa ke rumah Novi. Jadi dengan situasi dan kondisi yang Tia yang lemas seperti itu, dibopong dengan Maya dan Novi itu untuk keluar dari kamar kos cepet-cepetan. Dia naik angkutan umum menuju ke rumahnya Novi. Begitu sampai di rumah Novi itu, umiknya Novi di depan pintu itu bawa seperti sapu lidi itu, kemudian bilang ke Maya dan Novi, ayo cepet dek. Begitu dibopong, si Tia ini masuk kamar sambil umiknya Novi baca seperti doa-doa itu, terus dipukulkan lah sapu lidi itu ke arah Tia. Kemudian dari situ Tia mulai agak sedikit sadar, loh aku kok ada di rumahnya Novi. Nov, aku kok ada di rumahmu, kenapa? Udah kamu diam dulu ya Tia, diam dulu. Terus akhirnya Tia dimasukkan ke kamarnya Novi, kemudian digantikan pakaiannya ini, dilepas pakaiannya, digantikan dengan kemben ukuran segini, kemudian dibawa ke toilet, lalu dimandikan kembang oleh umiknya Novi. Ketika dimandikan kembang, terus keluar sambil dibaca-bacakan bacaan-bacaan yang Novi sendiri, si Tia sendiri waktu itu agak nggak ingat apa yang dibacakan, cuman ketika itu Tia melihat umiknya Novi, Maya dan Novi di situ saling baca doa untuk Tia gitu. Dari situ kemudian umiknya Novi memberikan satu gelas air untuk diminumkan ke Tia, dan ketika Tia minum air yang sudah dibacakan doa ini, tiba-tiba Tia ini sadar, loh aku kok ada di sini, kenapa kok aku ada di sini sih Nov gitu. Dari situlah Novi dan umiknya ini cerita bahwa ya, kamu selama kamu kos di situ, ibu kosmu itu punya niat jahat ke kamu, bahwa kamu ini akan jadikan tumbal pesugihannya ibu kosmu. Dari situ Tia mulai berpikir flashback ke belakang bahwa selama ini dia itu memang mengalami keganjilan. Keganjilan pertama adalah ketika dia seringkali dibawakan makanan oleh ibu kos. Padahal penghuni kos yang lain tidak pernah dibawakan makan oleh ibu kos, tidak pernah diberi makan. Keanehan lainnya ketika Tia merasa energinya berkurang dan hasrat untuk kuliah ini nggak ada, terus tiba-tiba dia yang awalnya ceria tiba-tiba tidak ceria, tidak mau ketemu temennya. Dari situ dia berpikir, terus saya harus gimana Umi? Jadi umiknya Novi bilang, udah untuk sementara ini kamu tinggal di sini, tinggal di rumah Umi, nanti biar Umi yang ngerawat kamu. Dan memang aura-aura yang ada di tubuh kamu ini harus segera dihilangkan dengan ruqyah. Tia, alhamdulillah kamu bisa keluar dari sini, ini juga berkat amal dan ibadahmu sebelum-sebelumnya. Seharusnya kamu ini sudah jadi korban tumbal ibu kosmu sendiri. Jadi dari penerawangan Umi itu, ibu kosmu itu melakukan pesugihan monyet, dimana di situ dia punya pesugihan dibantu monyet-monyet siluman yang ada di situ. Jadi kalau orang yang bisa melihat itu di kosnya Tia itu banyak monyet-monyet yang memang menghalang-halangi orang untuk menyelamatkan Tia gitu. Entah apa yang dipunyai atau yang mau dikejar oleh ibu kos Tia ini dalam rangka pesugihan, Tia juga belum tahu gitu. Jadi hari itu ketika Tia dirawat oleh umiknya Novi itu, setiap hari
setelah subuh itu dibaca-bacakan ayat ruqyah, kemudian diminumkan air yang sudah didoakan, itu berangsur keadaan Tia ini mulai pulih kembali. Dia mulai ceria kembali dan mulai kuliah lagi seperti biasa. Dan Maya dan Novi ini dengan dorongan Umi disarankan untuk ngambil barang-barangnya Tia yang ada di kos, agar supaya Tia nggak lagi tinggal di situ gitu. Tapi dengan syarat posisinya harus cepet-cepetan gitu loh, nggak boleh ada yang lengah, karena nanti bisa jadi pesugihan yang ada di situ, jin-jin yang bantu ibunya kos ini bisa menipu daya si Novi dan Maya ketika ngambil barangnya. Jadi hari itu ketika melihat kondisi dan situasi kos yang mulai sepi, akhirnya Maya dan Novi ini masuk ke kamarnya Tia untuk ngambil barang-barangnya dan segera masuk. Di situ Maya melihat di arah belakang itu seperti ada monyet yang bergelantungan di atas dan di depan ini yang seperti seolah-olah mau mengejar mereka gitu. Ayo Nov, cepetan Nov, kita dikejar sesuatu gitu. Akhirnya sambil bawa barang-barang itu mereka keluar, kemudian menuju ke rumah Novi kembali. Di situ Tia mulai ada perubahan yang signifikan gitu loh. Nah, dari situ 6 bulan lamanya si Tia ini tinggal di rumahnya Novi, dan uminya Novi berkesimpulan kemungkinan kamu itu Tia, kamu itu mungkin di mata ibu kosmu itu punya weton yang sama atau yang weton yang cocok untuk dijadikan tumbal, mungkin seperti itu. Umi sendiri nggak tahu, wallahu alam bishawab. Yang penting kamu sudah bisa keluar dari rumah kos itu gitu kan. Nah, kalau kamu tahu Tia, sebenarnya makanan yang disuguhkan oleh ibu kosmu ke kamu itu sebenarnya berupa kumpalan-kumpalan darah yang sudah mengering, kumpalan darah hewan, terus belatung-belatung yang memang sengaja itu disuguhkan untuk kamu supaya kamu masuk dalam tipu daya mereka. Dari situ Tia berpikir, ya Allah, dia bersyukur alhamdulillah bisa keluar dari rumah kos itu gitu kan. Nah, dari cerita ini sebenarnya beberapa kali tim Kembara Sunyi berusaha mengkonfirmasi Tia yang punya cerita, cuman sampai cerita ini ditayangkan kami belum juga dapat kabar dari Tia yang punya cerita. Dari prosedur yang biasa kami lakukan, bahwa ketika ada cerita yang masuk, kami selalu mengkonfirmasi untuk menanyakan kembali tentang cerita ini. Tapi untuk cerita ini, bagi siapapun yang bernama Tia yang sudah mengirimkan cerita ini, minta tolong untuk segera menginfokan tentang perihal cerita ini, karena sampai cerita ini kami tayangkan, Tia belum juga mengabari ke kami. Kami berharap Tia yang ada di sana baik-baik saja dan tidak ada hal apapun yang terjadi. Semoga kisah ini bisa diambil hikmahnya.